Okay. Good morning, X level. Praise God. We will continue our lesson about our subject computer, and today we will learn how to make folder. Ya, kita akan belajar membuat folder pada komputer kita. Okay. Namun sebelumnya, I want to invite all of you to doing this pray first before we start our lesson. Okay, let's pray. Jesus Christ in heaven, thank you so much for so many blessings, so many good things that you are given for us. Lord, we invite you especially for this lesson. Please help us your understanding so we can understand what we learn. Thank you, Lord Jesus. We surrender this short time only into your hand. In Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, X level, perhatikan seperti yang tadi teacher bilang bahwa yang harus kita buat hari ini adalah cara membuat folder. Folder itu adalah satu tempat di mana kita bisa menyimpan file-file kita, sehingga sama seperti kalau di rumah kita punya lemari, ada skapnya. Di sini kita buat yang celana jeans, di sini kita buat kaos-kaos dan segala macam, seperti folder-folder. Di komputer juga seperti itu. Jadi kita bisa buat rapi file-file kita pada komputer, sehingga ketika kita membukanya atau mencarinya kita gampang menemukannya. Namun sebelum teacher tunjukkan, teacher jelaskan dulu apa itu folder dan bagaimana caranya. Oke, X level, folder ini dia. Oke, terkadang file yang kamu hendak simpan itu banyak, maka kita bisa membuat tempat penyimpanan dengan lebih rapi dan teratur. Seperti yang tadi teacher bilang, bahwa folder itu adalah tempat penyimpanan kita dalam membuat file. Contohnya, kita membuat file, nama filenya contohnya worksheet, yang seperti biasa teacher Irin ajarkan adalah worksheet 1, worksheet 2, kemudian final test, kemudian monthly test 1, seperti itu. Jadi kita bisa pilah-pilah dia tempatnya. Oke. Jadi folder itu adalah tempat penyimpanan kita pada laptop atau komputer kita. Oke, ini dia folder. Oke. Folder. Cara membuat folder. Yang pertama, kamu baca yang teacher tulis berikut. Buka file kamu, sama seperti mungkin filenya bisa di mana saja. Bisa di Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan yang lain. Kemudian kita pilih save. Setelah kita pilih save, dia akan muncul nanti ada satu toolbar. Kemudian kita pilih, kita mau save di dokumen, di desktop, kemudian atau di D, seperti itu. Kemudian nanti kita pilih tempat kita hendak menyimpan file yang tadi, seperti yang tadi teacher bilang ya. Kemudian kita di dalam folder itu atau di dalam toolbar itu kita klik kanan mouse. Mouse itu ada dua kan, diklik kiri dan kanan. Kita klik kanan mouse. Kemudian kita di situ ada pilihan nanti. Pilihannya biasanya banyak ya. Ada paste atau copy gitu, seperti itu. Kemudian kita pilih new. Setelah kita pilih new, dia juga akan muncul berbagai macam pilihan lagi. Maka disitulah kamu buat pilih folder. Oke, setelah kita pilih folder, maka nanti akan terbentuk dia sebuah folder seperti berikut ini. Oke, perhatikan yang file teacher ini. Ini dia bentuk folder-foldernya. Oke, dia bentuknya seperti ini. Kalau file kan biasanya kalau kita simpan file hanya seperti itu. Tapi bentuk foldernya itu seperti ini. Ini di foldernya teacher buat di sini X2 second semester. Jadi di sini filenya adalah file X. Kemudian di sini juga ada John level. Kemudian ada John level mid 3. Semuanya teacher buat foldernya sehingga ketika teacher mau cari dia gampang. Oke, seperti yang tadi teacher bilang, kita bisa simpan penyimpanannya itu bisa banyak tempat ya kalau di komputer. Teacher hanya mengulangi, ini ada desktop, kemudian ada my document, kemudian ada di C, D. Oke, di sini juga teacher buat folder-foldernya sehingga cara mencari file itu gampang seperti itu. Oke, X level, teacher akan lanjutkan lagi. Sekarang teacher akan jelasin pada Microsoft Word itu atau Excel juga bisa. Ada 3 bentuk tulisan
yang harus kita ketahui, yaitu bold. Oke, boleh dibaca. Ini di pembelajaran kali ini kamu baca, kemudian kamu tulis pada catatan ya. Oke, bold, italic, and underline. Oke, teacher jelaskan bold itu adalah menebalkan huruf. Jadi kamu bisa klik bold pada Microsoft Word kamu, atau kamu juga bisa klik nanti Ctrl B. Seperti teacher tunjukin ya di sini. Oke, ini dia bold ya. Bold itu adalah untuk membuat tulisan kamu menjadi tebal. Kemudian ini dia italic. Italic itu adalah membuat tulisannya jadi miring. Kemudian dia underline, yaitu membuat tulisannya jadi ada garis bawahnya. Ya, teacher jelaskan berikut di sini. Contoh ya. Bold, jadi tebal kan? Kemudian teacher klik italic jadi miring, kemudian teacher klik underline jadi dia jadi ada garis bawahnya. Oke, jadi sudah jelas ya, artinya ada 3 yang tambahan dari pembelajarannya hari ini. Bold, menebalkan huruf, kamu bisa klik seperti yang tadi B, atau setelah kamu sorot pada tulisan kamu bisa tekan Ctrl B. Begitu juga dengan italic, yaitu memiringkan huruf. I seperti tadi manual kamu buat, atau setelah kamu buat kamu pilih Ctrl I atau Ctrl U untuk underline, sehingga tulisannya menjadi huruf bergaris bawah. Oke, anak-anak X level, itu aja pembelajarannya hari ini. Teacher mau kamu catat, ada beberapa tulisan tadi itu kamu catat pada catatan komputer kamu, dan minggu depan teacher akan kasih pengambilan nilai worksheet yang pertama. Jadi masih tentang ini. Minggu depan tunggu latihannya. Tetap jaga kesehatan, semangat, and God bless you.